Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unasumus, kita satu keluarga. Teman-teman, bagaimana keadaan Anda di bulan puasa yang penuh berkat ini? Dan selamat berbuka puasa ya. Dan di video kali ini, kami akan memberikan permainan yang menarik teman-teman. Dan ini adalah permainan yang merupakan salah satu penentuan dari kejuaraan dunia catur yang berlangsung pada tahun 1948, di mana pada tahun itu Mikhail Botvinnik sebagai juara catur dunia. Dan di sini permainan saat menghadapi Paul Keres. Dan tentu saja Anda saksikan sampai akhir, karena di akhir video saya akan memberikan kepada Anda cuplikan pemberian hadiah dan bunga kepada juara dunia Mikhail Botvinnik. Untuk itu teman-teman, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan ya. Di sini putih dipegang oleh Mikhail Botvinnik, memulai langkah dengan D4. Kuda ke F6, C4, E6. Kuda ke C3, gajah ke B4. Sehingga menciptakan Nimjo Indian Defense dengan alternatif ke depan melakukan rokade sayap raja. Pion ke E3, rokade sayap raja sesuai rencana A3. Mengusir gajah dan gajah memukul kuda, dipukul kembali oleh putih. Dan ini menciptakan pion putih bertumpuk. Benteng ke E8, kuda ke E2. Dengan manuver ke depan dengan kuda ke G3. E5. Mencoba menukarkan pion, dan putih tidak menerima pertukaran dengan pengembangan sesuai rencana kuda ke G3. D6. Mengaktifkan gajah ke depan, gajah ke E2. Mencegah hal tersebut dengan juga tempo melakukan rokade nantinya. Kuda B ke D7, rokade sayap raja, C5. Kita kembali sebentar. Di posisi ini bagus juga sebenarnya dengan E4, yaitu dengan lanjutin ke depan pion dapat ke B6 dan juga fence itu gajah ya. Namun rupanya hitam lebih memilih C5. Sehingga F3, pion memukul pion, dan lihat teman-teman, setelah pertukaran maka struktur pion putih kembali normal. Di posisi ini kuda ke B6. Coba kita kembali sebentar. Biasanya di posisi ini ialah dengan menteri ke C7. Namun hitam memilih langkah berbeda sehingga juga merupakan novelty, yaitu dengan kuda ke B6. Mengancam pion ke depan. Gajah ke B2 melindungi pion pusat dan memperkuatnya, sehingga di sini pion memukul pion, dan lihat pion hitam bertumpuk sehingga E4 menunda untuk memukul pion. Gajah ke E6 mengancam pion sehingga benteng ke C1 menambah pertahanan. Di posisi ini benteng ke C8 untuk menambah penyerangan merupakan alternatif yang cukup bagus. Namun Paul Keres memilih benteng ke E7, pengembangan perwira dengan manuver ke depan ke C7 mungkin. Menteri memukul pion, barulah menteri ke C7. Coba kita lihat teman-teman, ketika pada posisi ini kuda ke A4. Ini juga merupakan alternatif yang disarankan oleh engine, karena dengan tempo mengancam gajah, maka dapat kuda bermanuver ke petak C5 yang merupakan petak pusat atau petak bagus bagi kuda hitam. Namun di posisi ini menteri ke C7. C5 mengancam kuda sehingga pion memukul pion, benteng memukul pion, dan mengancam menteri. Dan di sini menteri berpindah ke F4. Merupakan langkah yang cukup familiar ya, artinya cukup normal. Namun engine menunjukkan bahwa ini adalah langkah blunder atau langkah yang kurang akurat. Dan juga disebutkan dalam analisa Botvinnik, ini merupakan langkah yang membuat hitam kehilangan tempo. Kita kembali sebentar. Langkah terbaik di posisi ini ialah dengan menteri ke D8, mencoba menukarkan menteri. Jika putih tidak menerima semisal menteri ke B4, maka benteng ke D7. Dan ini merupakan posisi solid bagi hitam. Namun rupanya di posisi seperti ini menteri ke F4. Maka setelah gajah
ke C1 mengancam menteri, maka terpaksa menteri harus kembali. Dan lihat teman-teman, ini sudah menghabiskan tempo atau mengurangi tempo bagi hitam. Benteng ke G5, lihat teman-teman manuver benteng putih. Inilah yang disebut dengan trik benteng Mikhail Botvinnik menghadapi Paul Keres, yaitu dari C1 bermanuver ke G5 dan mengancam pion G7. Di posisi ini kuda B ke D7 teman-teman. Dan ini langkah blunder. Kenapa? Coba kita kembali sebentar. Langkah terbaik ialah dengan kuda ke E8. Di mana semisal kuda ke H5 mengancam ancaman yang sangat serius ke depan, maka F6. Jika kuda memukul pion, kuda memukul, menteri kembali memukul, maka dapat menteri ke F8 menawarkan pertukaran. Menteri menukarkan menteri, benteng memukul. Memang secara posisi putih lebih baik, namun masih dapat untuk memperlama permainan. Dan kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini kuda B ke D7. Ini adalah perbedaannya teman-teman. Coba, apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Ya, benar, merupakan langkah benteng yang cukup bagus dan berani dengan benteng memukul pion teman-teman. Mengorbankan benteng. Dan setelah raja memukul, maka kuda ke H5 skak. Lihat di sini kuda hitam juga terpaku, sehingga raja berpindah ke G6. Coba bang, bagaimana jika raja berpindah ke H8? Sama saja teman-teman, di mana setelah kuda memukul kuda, dipukul kembali oleh hitam. Menteri memukul. Lihat teman-teman, skak, raja ke G8, gajah ke B2. Tiada lagi hambatan bagi putih untuk melakukan skak mat di peta G7. Dan kita kembali, di mana di posisi ini, raja ke G6. Coba teman-teman, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang membuat Paul Keres menyerah. Ya, benar, terima kasih, dengan menteri ke E3. Dan di sini hitam menyerah karena ada ancaman skakmat di G5. Dan jika permainan dilanjutkan, maka langkah terbaik untuk menunda skakmat ialah dengan menteri memukul pion. Maka setelah raja memukul kuda ke G4 skak, maka gampang saja ya, pion memukul. Dan lihat apapun yang dilakukan hitam selanjutnya. Dan ada teman kita sangat meminta untuk melakukan analisa sampai skakmat. Coba kita buat ya. Untuk mencegah skakmat lebih cepat, maka F6. Mencoba membuka pelarian raja dan juga mengontrol peta G5. Maka dapat dilanjutkan dengan kuda memukul pion. Coba, apa lagi yang dilakukan oleh hitam? Jika hitam memukul kuda, maka menteri ke G5 skak. Raja ke F7, menteri memukul kuda skak. Dan raja ke E8, gajah ke B5 skak, raja ke D8, dan permainan dapat dilanjutkan gajah ke F4. Lihat teman-teman, semua sudah tercover oleh putih. Dan jika gajah ke D7, maka dapat dilanjutkan dengan gajah ke D6. Tidak lagi langkah selamat bagi raja hitam. Semisal raja ke C8, maka menteri memukul benteng teman-teman. A6, maka jelas gajah memukul gajah, skakmat. Bagaimana kawan-kawan, permainan indah, trik benteng Mikhail Botvinnik dalam menghadapi Paul Keres kali ini. Dan ini merupakan salah satu partai penentu yang membuat Mikhail Botvinnik pada masa itu menjadi juara dunia. Di mana sebelum digantikan oleh Mikhail Tal ya. Dan di tahun ini juga terlihat Mikhail Tal masih kalah terhadap Mikhail Botvinnik pada masanya. Di mana Tal merupakan pemain catur yang masih muda. Dan berikut teman-teman cuplikan videonya. El rey del ajedrez, Mikhail Botvinnik, que ha triunfado en todos los torneos que ha disputado a lo largo de su carrera. Primero, Botvinnik felicita a Smyslov, luego Smyslov a Botvinnik. Botvinnik felicita a Tal. Y un año más tarde, Tal felicita a Botvinnik.
Este le cede su título de campeón a Petrosian, que deberá enfrentar... Baiklah teman-teman, demikianlah permainan sederhana hari ini dari Catur Talk Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Dan seperti biasa, kita masuk ke sesi puzzle. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Hitam melangkah dan menang. Tuliskan di kolom komentar, dan kami akan mengipin komentar Anda bagi yang benar, sehingga semua teman kita, sahabat kita, pecinta catur mengetahui. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur kali ini dari Catur Talk Indonesia. Jika kawan-kawan menyukai video ini, jangan lupa beri like ya, karena like Anda sangat bermanfaat bagi rating video ini. Dan juga, mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Dan untuk tidak ketinggalan informasi catur selanjutnya, silahkan subscribe dan tekan notifikasinya teman-teman, sehingga setiap kita mengupload video, Anda langsung orang pertama yang melihatnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.